وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh Dewan Asatidzah, wabil khusus kepada para ru'asa, Kepala Sekolah SMP IT Bina Insani Ustadz Arif, Kepala MA Ustadz Wahyu Hadi Fatahillah, Kepala Koordinator Tahfidzul Quran Ustadz Derajat, dan juga kepala-kepala yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami cintai karena Allah, para santri kelas 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam talabul ilmi. Hari ini kita berada di tanggal 17 Agustus 2025. 80 tahun yang lalu bangsa kita, bangsa Indonesia, dipimpin oleh para pendiri negara kita, telah memproklamirkan diri atas kemerdekaan yang mulia ini, merdeka dari penjajahan bangsa asing. Banyak cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita. Sebagian di antara masyarakat ada yang memperingati kemerdekaan dengan cara mengadakan upacara 17 Agustus. Ada yang dia mengadakan lomba-lomba. Ada yang dia mengadakan acara tirakatan, menonton video-video dokumenter tentang perjuangan bangsa kita. Namun sayangnya ada sebagian di antara masyarakat kita yang justru mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ada yang dia mengisi kemerdekaan dengan cara mabuk-mabukan. Ada yang dia kemudian tawuran. Ada yang dia dangdutan atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bertentangan dengan hakikat dari kemerdekaan dan yang diharapkan oleh bangsa kita, para pendiri bangsa kita. Kalau kita melihat bagaimana hakikat dari kemerdekaan yang disampaikan oleh para ulama, termasuk diantaranya surat yang pernah disampaikan Rabi'ah bin Amir kepada Panglima Persia yang bernama Rustum. Di dalam surat yang disampaikan Rabi'ah bin Amir, di antara tujuan dari kemerdekaan adalah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Makna dari kemerdekaan adalah linukhrijal ibad min ibadatil ibad. Mengeluarkan seorang hamba dari perbudakan hamba yang lain, dari penghambaan manusia, ila ibadati rabbil ibad, supaya manusia hanya beribadah kepada Rabbul ibad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyarakat memahami kemerdekaan hanya sampai di kalimat linukhrijal ibad min ibadatil ibad, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan manusia yang lain. Belum sampai kepada kalimat ila ibadati rabbil ibad, supaya mereka bisa beribadah kepada Rabbul ibad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan tentang hakikat dari kemerdekaan,
Beliau mengatakan al-ubudiyah lillah hiya haqiqatul hurriyah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat dari kemerdekaan. Wa man lam yata'abbad lahu kana 'abidan li ghairihi. Dan barang siapa yang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi budak dari manusia yang lain, budak dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ikhwah yang Allah taala muliakan, para santri, marilah kita mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama adalah meyakini bahwa nikmat yang hari ini kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wujud syukur kita kepada Allah adalah meyakini bahwa nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan tentang arkanus syukur, di antara rukun dari orang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-i'tiraf bin ni'mah batinan. Meyakini nikmat-nikmat yang kita rasakan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita meyakini bahwa nikmat kemerdekaan yang hari ini kita rasakan adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena perjuangan dari para pahlawan. Tapi yang paling penting ini adalah takdir dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa nikmat-nikmat yang hari ini kita dapatkan sejatinya adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang intinya bahwa kalaulah bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, ya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, maka sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan kalau kita melihat apa yang tadi dibacakan oleh petugas upacara di dalam Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang ketiga, para pahlawan dan para pendiri bangsa kita sudah meyakini bahwa kemerdekaan yang hari ini kita dapatkan merupakan anugerah dan rahmat dari Allah. Disebutkan di dalam alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Diawali dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini menunjukkan bahwa para pahlawan dan para pendiri bangsa kita, mereka meyakini bahwa apa yang mereka dapatkan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia, merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal pertama yang mungkin bisa kita lakukan. Kita meyakini bahwa nikmat yang agung ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan 17 Agustus di antaranya adalah dengan menjaga nikmat aman, menjaga nikmat keamanan dan menjaga nikmat kemerdekaan. Kita tahu para ikhwah, salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat keamanan. Bagaimana kita merasakan kalau seandainya kita hidup di lingkungan yang tidak aman. Di situ masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak baik, masyarakat yang sering mabuk-mabukan, masyarakat yang sering tawuran, masyarakat yang dia hobinya mencuri, begal, dan lain sebagainya. Maka kita merasa tidak aman, tidak nyaman tinggal di tempat yang seperti ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa ketenangan, nikmat keamanan, kita aman ketika menuntut ilmu, aman ketika belajar. Aman ini adalah nikmat yang luar biasa indah. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hujjah, salah satu di antara alasan Allah adalah karena mereka diberikan nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait
alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang kafir Quraisy supaya mereka falyabudu rabb hadzal bait. Supaya mereka beribadah dan menyembah rabb hadzal bait. Rabb atau Tuhan dari hadzal bait, dari Ka'bah, dari Baitullah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan untuk mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman atas ketakutan-ketakutan yang selama ini mereka rasakan. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa. Kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy, mereka mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menjadikan nikmat aman sebagai salah satu di antara alasan kenapa mereka harus masuk Islam. Kenapa mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara dalil yang menunjukkan bahwa nikmat aman ini adalah nikmat yang luar biasa indah. Nikmat yang begitu besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ujian yang Allah berikan kepada manusia, maka ujian yang pertama yang Allah sampaikan adalah ujian al-khauf, ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ujian bagi manusia. Di antaranya adalah minal khauf. Allah Subhanahu wa taala berikan ketakutan. Artinya apa? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat aman, terbebas dari ketakutan, ini merupakan nikmat yang luar biasa indah, nikmat yang luar biasa besar. Yang ketiga, di antara dalil yang menunjukkan bahwa nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa besar. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, beliau mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'annamat hizat lahu dunya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi." Barang siapa di antara kalian yang bangun pagi dalam kondisi aman di dalam tempat tinggalnya bersama dengan keluarganya, mu'afan fi jasadihi, jasadnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan yang bisa dia makan di hari itu, faka'annama hizatlah dunya, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat seluruh dunia untuk dirinya. Ini menunjukkan bahwa nikmat aman adalah salah satu nikmat yang terbesar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan seakan-akan orang itu diberikan satu dunia untuk dirinya. Para ulama ketika mereka ditanya, manakah yang lebih besar? Apakah nikmat aman ataukah nikmat sehat? Ar-Razi mengatakan, qala ba'dul ulama. Ketika ditanya para ulama tentang hal al-amnu afdal minas sihah, apakah nikmat aman itu lebih utama daripada nikmat sehat? Maka mereka mengatakan al-amnu afdal. Nikmat aman itu lebih utama dibandingkan dengan nikmat sehat. Kenapa? Mereka mengatakan li'anna syatan idza inkasarat rijluha tasihu ba'da zaman. Mereka mengatakan sesungguhnya domba ketika kakinya itu patah, maka kakinya akan sehat beberapa waktu kemudian. Kemudian mereka mengatakan berbeda ketika domba itu diikat, kemudian ditaruh di samping serigala yang buas, maka domba ini akan mati karena dimakan oleh serigala. Ya, ini di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama bahwa nikmat aman ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Oleh karena jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, marilah kita berusaha untuk menjaga nikmat aman ini, nikmat kemerdekaan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada bangsa kita. Karena saking besarnya nikmat aman ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita memerangi orang-orang yang mengganggu keamanan. Para bugot, para pemberontak, bahkan diperbolehkan oleh syariat untuk kita perangi. Ini menunjukkan bahwa nikmat aman itu harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan mendoakan orang-orang yang telah berjuang untuk bangsa kita. Para ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, bangsa kita merdeka bukan karena orang-orang yang bermalas-malasan, bukan karena orang-orang yang hanya sekedar duduk-duduk saja. Akan tetapi bangsa kita merdeka, diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan dari para pahlawan. Mereka rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya.
mengorbankan umurnya hanya untuk kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam hadisnya, man suni'a ilaihi ma'ruf fayaqulu li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaq fi tsana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan dari orang lain, fayaqulu li fa'ilihi, kemudian dia mengucapkan kepada orang-orang yang dia berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untuk dirinya, faqad ablaga fi tsana, maka sesungguhnya dia telah memberikan pujian yang terbaik untuk orang yang dia melakukan kebaikan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua hakikat dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dia tidak berterima kasih kepada manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan dua makna. Makna yang pertama adalah orang-orang yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya, yang berbuat baik kepadanya, maka sesungguhnya syukurnya belum sempurna. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah orang-orang yang dia tidak mau bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka dia akan susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal ketiga yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dari bangsa yang kita cintai ini. Yang terakhir, para santri yang Allah taala muliakan, di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan cara-cara yang baik adalah kita berusaha untuk menjadi generasi yang terbaik yang bisa nanti memberikan kontribusi untuk bangsa kita. Maka siapapun yang hari ini menuntut ilmu, kita berusaha untuk maksimal di dalam belajar. Antum berusaha untuk menuntut ilmu sebaik mungkin. Antum berusaha untuk menjadi hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Antum berusaha untuk menjadi anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang nantinya bisa menjadi orang-orang yang menggantikan para pemimpin yang hari ini duduk, para pemimpin yang hari ini mengurusi negara kita. Maka silakan antum berusaha untuk menjadi santri yang terbaik yang bisa meraih cita-cita antum, menjadi seorang dokter mungkin, atau menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, atau menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Taib, para santri dan para asatidz yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita. Allah jadikan negara ini negara yang aman. Allah jadikan negara ini negara yang berkah. Allah jadikan negara ini negara yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.